siapa? Saya Aldi Navia Punya Putri, bisa dipanggil Dina. Saya sekarang 21. Izin sambil mencatat. Sebelum kita lanjut ke sesi konseling, saya ingin bertanya terlebih dahulu harapan dan tujuan Kakak mengikuti konseling pada hari ini. Saya sebagai orang saya dari seperti itu dari mengatur gitu. Terus saya keluar dari sini saya bisa menerapkan pola hidup yang baik dan pola makan yang baik agar berat badan saya bisa. Saya juga izin menjelaskan terlebih dahulu awal sesi konseling pada hari ini. Mungkin nanti saya akan bertanya terkait beberapa hal untuk mendukung jalannya proses pemenuhan kesehatan dan juga supaya saya bisa memberikan solusi terbaik untuk kakak ya. Kemudian saya berizin bertanya terlebih dahulu kepada kakak, apakah kakak sudah pernah melakukan pemeriksaan sebelumnya belum pernah? Untuk pemeriksaan berat badan dan juga tinggi badan, kalau itu sudah boleh disebutkan berapa? Berat badan di 39,8, kemudian tingginya di 150 cm. Apakah sudah pernah melakukan medical check-up sebelumnya? Belum. Kakak ada keluhan mungkin pusing atau mual atau enggak sih, paling saya yang sakit itu kepala pegal gampang ngantuk. Sebelumnya kamu sudah pernah melakukan cek body composition? Sudah. Boleh saya lihat hasilnya? Bentar ya. Kalau boleh saya tahu, kakak melakukan pemeriksaan body composition ini pada bulan apa dan kira-kira itu bulan kemarin ya? Berarti 1 bulan yang lalu ya Kak? Setelah itu saya izin bertanya terlebih dahulu terkait pola makan kakak 1 hari sebelum melakukan sesi konseling, mulai dari sarapan sampai makan malam gitu. Untuk sarapan kakak biasanya pada pukul berapa? Kalau sarapan itu biasanya di pukul 7 atau setengah 5 ya. Untuk makanan yang dikonsumsi apa saja? Kemarin atau biasa? Kemarin itu ubi ungu kira-kira berapa potong? 2 yang ukuran sedang. Oke. Selain ubi ungu, saya makan rebus 2. Selain itu Pak, itu aja. Untuk konsumsi air putih, konsumsi air putih paling saya 1 liter sampai 1,5. Ketika sarapan itu paling 300. Untuk selingan ini kan, untuk selingan saya jarang menggunakan selingan sih, paling kalau itu roti aja. Itu kemarin ya, makan 1 potong roti. Pada pukul 11 siang. Roti 1 helai. Selain itu, untuk makan siang, saya makan siang. Berarti makanya jadi makan siang ya. Selingan saya langsung makan sore aja gitu. Untuk makan sore ini kira-kira pukul berapa? Untuk makan apa aja Pak yang dikonsumsi? Nasi putih sama sayur daging sama sayur. Nasi putihnya berapa cukup? 1,5. Dagingnya cuma bagian sayap 1. Ayam ya ayam. Selain itu, untuk air putihnya berapa? Cuma berapa? Sedikit 200. Untuk makan malamnya gimana? Kalau untuk makan malam, saya jarang makan nasi, lebih ke saya gitu kemarin makan pempek pukul berapa?
kalau kakak tadi sarapan pada pukul 7 pagi gitu. Untuk makanan yang dikonsumsi ada beberapa telur rebus dan juga air putih. Kemudian untuk selingannya itu pada pukul 11. Kemudian yang dikonsumsi itu roti 1 helai ya kak. Kemudian untuk makan siangnya kakak tidak makan siang, langsung ke makan sore. Makanan yang dikonsumsi ada nasi putih, ayam sayap dan juga air putih. Untuk makan malamnya kakak makan tempe sebanyak 3 potong. Tempe ya. Oh, tempe. Iya, tempe. Untuk selanjutnya saya juga ingin bertanya tentang seberapa sering kakak mengkonsumsi bahan makanan yang saya sebutkan ya. Untuk nasi, kira-kira frekuensi konsumsinya kakak berapa banyak itu? Apa 3 kali sehari atau 1 kali sehari? Kalau itu 2 kali sehari. Untuk jagung bagaimana? Untuk jagung dalam seminggu juga ada. Ada mungkin 2 kali sebulan? Singkong bagaimana? Singkong lumayan seminggu bisa 2 atau 3. Kentang? Kita paling masak-masak. Kira-kira itu berapa minggu sekali? Seminggu sekali. Untuk roti bagaimana? Kalau untuk roti bisa tiap hari. 1 kali sehari atau mungkin 3 kali sehari? Kadang 1, kadang 2 kan nggak sempat pernah sampai banyak juga gitu. Kemudian untuk lauk hewaninya nih kak, untuk daging sapi bagaimana? Jarang sih, paling sebulan sekali atau sebulan dua. Jarang sih. Untuk sosis bagaimana? Untuk sosis sama jarang juga. Untuk ayam? Untuk ayam mulai cerita. Seminggu bisa atau 5. Telur ayam? Telur ayam habis ya. 1 kali sehari atau bagaimana? 1 kali sehari itu 1 atau 2. Untuk konsumsi tahu nih kak, bagaimana? Aku jarang karena emang kurang suka. Mungkin dalam 1 minggu ada 1 atau 2 kali atau mungkin jarang? Jarang. 2 minggu sekali. Untuk tempe bagaimana? Kalau tempe sering mungkin seminggu bareng sama telur 2 tiap hari. Untuk sayuran nih kak, bagaimana? Kalau sayuran jarang juga karena jarang ada yang masak pedagang, jadi paling masaknya cepat aja gitu. Jadi jarang. Kira-kira dalam seminggu berapa kali? Atau mungkin dalam sebulan? Dalam seminggu itu paling 2 kali. Untuk buah, Buahnya juga jarang. seminggu 2 kali juga atau bagaimana? Itu paling sehari 1 buah, tapi cuma 3 kali. Untuk air putih kira-kira tadi berapa gelas? Berapa gelas? Berapa gelas? Kurang merhatiin karena itu gelas yang 400 ml itu paling banyak 4 gelas per hari. Untuk minuman manis nih kak, bagaimana? Mungkin kakaknya sering minum teh, kopi, atau minuman saset. Minuman saset sehari sekali. Minuman saset ya kak. Ingin menyampaikan hasil dari asesmen ya kak. Untuk berat badan kakak itu ada di 39,8, kemudian TB-nya itu 150. Nah, IMT kakak ini 17,33 kak. Nah, itu tuh sudah tergolong rendah kak. Untuk IMT normalnya itu ada di rentan 18,5 sampai dengan 24,9. Nah, untuk IMT kakak itu sudah tergolong rendah nih kak. Kemudian saya juga melihat hasil body composition kakak itu ada beberapa hal yang memang menjadi perhatian gitu. Untuk yang pertama itu lemak tubuhnya nih kak. Untuk lemak tubuhnya tergolong cukup tinggi ya kak. Ini di sini ada 34,7.
yang dimana untuk rentang normalnya itu ada di angka 18 sampai dengan 28. Nah, kemudian yang kedua, kadar proteinnya juga cukup rendah nih Kak, ada di angka 12,7. Yang dimana untuk kategori normalnya proteinnya itu 13 sampai dengan 17%. Kemudian konsumsi airnya juga masih cukup rendah ya Kak, kalau saya lihat dari hasil body composition ini. Kemudian massa ototnya juga rendah nih Kak, untuk seumuran kakak seperti itu, ada di angka 60,5, yang dimana normalnya itu untuk massa otot itu ada di angka 65 sampai dengan 81,9. Berarti dapat disimpulkan bahwa IMT kakak itu juga tergolong rendah. Kemudian ada beberapa hal yang memang perlu menjadi perhatian nih Kak, terkait komposisi tubuh kakak, terutama kayak protein, kemudian massa otot, dan persentase lemak yang cukup tinggi seperti itu. Kemudian untuk pola makannya sendiri, saya di sini melihat mungkin dari sayuran ya Kak sangat kurang sekali gitu. Kemudian untuk keberagaman bahan makanannya juga ya. Kemudian untuk frekuensi makannya di sini tadi 2 kali makan utama dan juga 2 kali selingan seperti itu. Dan itu pun mungkin tidak beragam ya Kak, hanya karbohidrat dan juga protein seperti itu. Tidak ada sayur ataupun buah seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya, apakah kakak punya alergi terhadap makanan atau obat tertentu? Tidak ada ya. Tidak ada alergi. Kemudian pola makan keluarganya bagaimana Kak? Atau mungkin lebih sering masak sendiri atau beli di luar? Masak sendiri, cuma itu kan 2000 makanannya ada di Kemudian untuk aktivitas fisiknya bagaimana Kak? Kalau aktivitas fisik, paling di rumah cuma bersih-bersih, terus nanti ngerjain tugas, terus itu nggak ada yang kurang aktif gitu. Untuk olahraga bagaimana? Juga jarang itu hubungan amat ya, dan lebih sering daripada olahraga paling seminggu sekali atau 2 kali. Seminggu 1 kali atau 2 kali ya. Apakah kakak juga punya riwayat penyakit tertentu? Ada, kalau cuma sih. Untuk pola tidur kakak bagaimana? Kalau dulu itu biasa putih yang satu. Cukup malam ya Kak? Di jam 1 malam ya. Itu kakak mengerjakan tugas kah atau Kadang ngerjain tugas, kadang main game, atau kadang nggak bisa tidur aja. kemudian apakah kakak mungkin sering merasa stres karena tugas atau jadi aman-aman aja ya Kak? Baik, ingin menyampaikan kembali tadi terkait aktivitas fisik dan juga riwayat personal. Sebelumnya kakaknya ini mahasiswa atau sudah bekerja? Sebelumnya saya sebelum menjadi mahasiswa saya pernah bekerja 2 tahun. Mungkin pas masuk kuliah saya berhenti bekerja. Tadi terkait aktivitas fisiknya itu cukup jarang ya, kadang mungkin 1 atau 2 kali per minggu benar. Kemudian lebih banyak duduk dan kakak juga mempunyai riwayat penyakit GERD atau MAH. Pola tidur kakak juga lumayan larut sekali ya tidurnya, di atas jam 1, kemudian untuk stres agak jarang seperti itu. Nah, sebelum saya menyampaikan solusi maupun diagnosis, saya ingin bertanya dulu kepada kakak, apa tanggapan kakak terkait pola makan kakak saat ini? Kalau tanggapan tentang pola makan saya, emang saya sendiri juga menyadari kalau pola makan saya itu memang belum
seperti orang sehat biasanya, jadi memang masih banyak kurangnya. Cuma karena memang kendala waktu dan kendala lain juga itu jadi faktor yang saya kurang bisa menjalani pola makan sehat. Terus menurut kakak nih, apa yang ingin kakak ubah dan kakak merasa kesulitan untuk mengubah apa gitu? Kalau itu mengubah malas sih istilah itu, karena di rumah kan gak ada yang masak kalau saya atau mama. Jadi kalau misalkan gak ada yang masak, paling paling telur gitu aja. Jadi gak bervariasi loh makanan. Kayak tidak terlalu beragam sebenarnya. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kakak, seberapa siap kakak untuk berubah seperti entah itu dari pola makan ataupun pola tidur kakak dari skala 1 sampai dengan 10? Oh, sudah sangat bagus ya kak. Saya ingin menyampaikan sesuatu ya kak. Tadi massa otot kakak itu lebih rendah daripada seharusnya, sedangkan di sisi lain persentase lemak kakak itu cukup tinggi seperti itu. Selain itu kadar protein kakak juga masih cukup rendah ya. Jadi tujuan kita hari ini bukan hanya menaikkan berat badan, tetapi juga memperbaiki komposisi tubuh kakak agar berat badan itu bertambah berasal dari massa otot, bukan dari lemak seperti itu. Tadi juga sudah sempat saya bahas sedikit ya kak, untuk hasil body composition-nya berat badan kakak itu masih dalam kategori normal, namun IMT kakak itu masih rendah seperti itu. Terus massa otot dan juga protein juga masih rendah, sedangkan massa lemak itu tuh cukup tinggi gitu ya. Jadi di sini tuh bukan hanya untuk menaikkan berat badan, tetapi juga bagaimana kita caranya untuk meningkatkan massa otot tanpa meningkatkan persentase lemak seperti itu ya kak. Kemudian untuk pola makannya juga nih kak, mungkin cukup diperhatikan ya. Karena kakaknya juga punya riwayat mah, mungkin tidak harus langsung makan dalam porsi yang besar ya kak. Mungkin bisa porsi kecil namun cukup sering seperti itu. Kemudian untuk keberagaman makanannya juga nih perlu diperhatikan. Mungkin sebisa mungkin ketika makan itu tuh harus ada karbohidrat, kemudian protein yang cukup, kemudian lemak, buah, ataupun sayuran. Seperti itu tadi saya melihat pola makan kakak ini cenderung kurang mengkonsumsi sayuran gitu, serat seperti itu ya kak. Kemudian ini bisa dilihat ya kak, di sini ada lab mengenai diet saluran cerna. Kebetulan tadi kakaknya juga ada riwayat GERD atau MAH gitu ya. Nah, ini bisa dilihat untuk penyebab GERD-nya itu ada pola makan yang tidak teratur. Tadi juga kakak makannya agak kurang gitu ya. Kemudian kebiasaan merokok, mengkonsumsi makanan berlemak tinggi, pedas atau asam yang bisa meningkatkan asam produksi asam lambung berlebih seperti itu. Kemudian obesitas, penggunaan obat-obat tertentu, dan yang dapat meningkatkan risiko GERD. Jadi gak cuma dari pola makannya aja nih, tapi dari pola hidupnya juga itu sangat mempengaruhi seseorang yang memang mempunyai penyakit atau riwayat GERD seperti itu. Nah, untuk tujuan dietnya sendiri itu mengurangi faktor yang memang menyebabkan tekanan GERD yang meningkat di dalam lambung seperti itu. Kemudian yang kedua, memberi makanan dan minuman secukupnya yang tidak memberatkan isi lambung. Makanya tadi saya menyampaikan mungkin tidak harus langsung banyak ya kak, tapi frekuensinya itu ditambah seperti itu. Mungkin bisa 3 kali makan utama ataupun 2 kali selingan gitu. Nah, untuk selingannya juga bisa nih kakak mengkonsumsi makanan yang memang mempunyai kualitas protein yang baik gitu. Karena tadi saya melihat presentasi atau kandungan protein yang ada dalam tubuh kakak itu cukup rendah, ya dimana sebetulnya protein itu sangat penting kak. Kalau misalkan kita ibaratkan nih, protein itu kayak bahan bangunan di dalam tubuh kita gitu. Kalau misalkan kandungan protein yang ada dalam tubuh kita itu rendah, akibatnya kita tuh gak punya cukup bahan untuk memproduksi massa otot. Makanya tadi kenapa massa otot kakak itu masih rendah gitu ya. Selain itu, kalau misalkan kadar protein kita kurang, otot itu bisa cepat berkurang, terus kekuatan juga menurun, dan proses pemulihan tubuh juga menjadi lebih lambat ya kak. Karena itu sangat penting untuk mengkonsumsi sumber protein pada setiap waktu makan agar massa otot tetap terjaga dan tubuh juga
bertenaga gitu. Kemudian ini juga bisa dilihat ya Kak, ada prinsipnya. Yang pertama itu asupan energi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian protein normal, lemak yang diberikan itu rendah ya. Kemudian rendah serat terutama serat larut air. Tadi saya melihat asupan serat kakak ini masih cukup rendah ya Kak, karena jarang mengkonsumsi sayuran seperti itu. Tidak mengandung bahan makanan yang memang berbumbu tajam. Kenapa? Karena hal ini tuh dapat meningkatkan produksi asam lambung berlebih yang nantinya bakal memicu iritasi pada lambung atau esophagus seperti itu. Kemudian dari bahan makanan yang memang merangsang asam lambung seperti rokok, alkohol, coklat, kopi atau kafein yang memang mempunyai kandungan zat anti gizi seperti itu. Kemudian kurangi makanan yang memang menyebabkan tidak nyaman seperti buah dan jus asam, kemudian produk tomat, makanan berkarbonasi, makanan tinggi lemak ataupun makanan yang memang berbumbu tajam seperti itu ya Kak. Mungkin dari kakaknya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Tadi kan proteinnya sih udah ya karena kalau makanan yang sering saya makan kan telur. Nah kalau misalkan dia bisa memenuhi kebutuhan protein harian itu telurnya sekitar berapa butir? Mungkin untuk telurnya karena satu butir telur itu sekitar 7 gram ya Kak, proteinnya mungkin bisa sekitar 5 atau 6 seperti itu. Karena kan kalau kebutuhan protein yang dianjurkan itu ada 1 sampai dengan 1,2 per kilogram berat badan. Nah, berat badan kakak tadi 39 ya, itu mungkin bisa di sekitar 45 ataupun 50 gram protein perharinya seperti itu. Untuk meningkatkan massa otot, kemudian untuk agar massa otot kita itu tidak cepat berkurang seperti itu Kak. Terus kalau telur yang baik itu biasanya direbus ya. Nah kalau direbus ini baiknya berapa menit biar kandungan gizinya ini tetap terjaga? Mungkin jangan terlalu lama, tapi juga jangan terlalu cepat gitu ya. Mungkin bisa direndam sekitar 5-10 menit seperti itu Kak. Mungkin saya juga ingin menyampaikan kembali untuk pola tidurnya juga nih Kak. Katanya tadi saya mendengar cukup larut ya Kak tidurnya. Mungkin bisa diperbaiki. Untuk jam tidur normal itu ada di rentang 7-9 jam gitu. Makanya tadi kenapa kakaknya tuh ada keluhan gampang ngantuk seperti itu. Mungkin salah satu penyebabnya karena kakaknya juga tidurnya tuh larut malam seperti itu ya Kak. Kemudian saya izin menyampaikan sesuatu juga ya Kak. Apakah kakaknya sudah bersedia jika saya menyarankan beberapa hal yang mendukung kakak untuk meningkatkan komposisi tubuh kakak maupun perubahan dari segi pola hidup gitu. Ini saya ingin menyarankan terkait pola makannya tadi Kak, sudah yang seperti yang sudah saya bahas gitu ya. Mungkin karena kakaknya juga ada riwayat GERD, mungkin tidak harus selalu banyak ya Kak. Mungkin bisa ditingkatkan dari frekuensi makannya gitu. Bisa 3 kali makan utama dan juga 2 kali selingan. Dan bisa ditingkatkan asupan proteinnya nih Kak. Terus karbohidrat juga mungkin bisa memilih karbohidrat yang kompleks. Kenapa kita pilih karbohidrat kompleks? Karena karbohidrat kompleks itu bikin kita tuh jadi cepat kenyang, terus kayak indeks glikemiknya rendah, sehingga kita tuh gak mudah, gula darah kita tuh gak mudah naik gitu kan. Terus itu juga bisa membuat energi kita juga jadi lebih stabil seperti itu. Kemudian untuk dari keberagaman makanan juga nih Kak, mungkin agak diusahakan untuk mengkonsumsi makanan yang seimbang gitu ya, itu dari karbohidrat, kemudian protein, lemak, sayuran, dan juga buah-buahan setiap kali makan seperti itu. Kemudian dari segi aktivitasnya juga, mungkin karena tadi masa otot kakak rendah gitu ya, mungkin bisa disertai dengan olahraga yang memang dapat meningkatkan massa otot seperti itu, seperti push up atau squat gitu. Gak perlu yang langsung berat seperti angkat beban seperti itu ya Kak. Mungkin bisa dilakukan dari hal-hal yang sederhana dan juga mudah dilakukan meskipun kakaknya di rumah seperti itu. Terus dari pola tidurnya juga nih, mungkin diusahakan untuk tidur tuh di bawah jam 12 Kak, agar tubuh kakak itu cukup untuk istirahatnya gitu. Karena kan orang dewasa tuh
jam tidur normalnya itu ada di rentang 7 sampai 9 jam seperti itu. Tadi kan kakaknya tidur pukul 1 gitu, belum lagi mungkin paginya berangkat kuliah gitu ya. Ya kan, makanya yang ini tuh kenapa kakaknya itu jadi gampang ngantuk seperti itu ya. Kemudian apakah kakak ingin bertanya lebih dahulu? Kan tadi pola tidur aku tuh jam 1 malam ya, tapi biasanya setelah kuliah jadi disuruh tidur lagi gitu. Jadi kakak tuh tidur jam 1 tapi siangnya juga tidur gitu. Tapi tetap saja diusahakan untuk tidur memang di bawah jam 12 gitu ya. Karena kan kalau malam tuh kita waktunya istirahat, tubuh tuh sedang menjalani proses metabolisme gitu ya. Jadi diusahakan untuk tidurnya itu di bawah jam 12 gitu. Nah, untuk memastikan apa yang saya sampaikan itu sudah jelas, apakah kakak ingin bertanya lagi terkait apa yang saya sudah ceritakan? Kemudian, apakah kakak bersedia dan juga berkomitmen untuk melakukan atau menetapkan langkah-langkah kecil yang sudah saya sampaikan tadi? Saya bersedia. Kalau boleh, saya tahu langkah apa yang mungkin kakak tuh bersedia? Mungkin saya akan mencatat beberapa hal penting di HP karena saya lebih sering membuka HP ya, dan itu menjadikan saya reminder untuk bisa lebih sehat lagi ke depannya. Apakah kakaknya bersedia untuk memperbaiki entah itu dari pola makan, kemudian pola tidur, aktivitas fisik? Jika keadaan mendukung ya sangat. Apa yang menurut kakak masih agak sulit untuk kakak lakukan? Itu sih kadang ada banyak hal yang harus saya lakukan, tapi saya bingung apa dulu yang harus dikerjakan dan malah ujung-ujungnya melanggar gitu. Jadi masih sulit mengatur waktu juga. Kemudian dari hal-hal yang saya sarankan tadi, menurut kakak hal mana yang masih sulit kakak lakukan gitu? Apakah dari pola tidur, pola makan, atau Dari pola tidur? Agak sulit ya kak. Mungkin kita tidak bisa secara instan langsung mengubah pola tidur kita secara keseluruhan gitu ya. Mungkin bisa dilakukan secara perlahan agar kita tuh tidak merasa terpaksa gitu ya. Kemudian, apakah ada lagi yang ingin kakak tanyakan? Tidak. Berarti kakak sudah bersedia dan berkomitmen untuk melakukan langkah kecil yang saya sebutkan tadi ya kak. Baik, terima kasih. Apa yang kakak sampaikan hari ini saya akan jamin kerahasiaannya karena itu sebagai bagian dari kode etik ya kak pada sesi konseling di hari ini. Terima kasih atas keterbukaan dan kerjasama kakak selama sesi konseling. Saya sangat mengapresiasi komitmen kakak untuk mulai melakukan atau menerapkan perubahan gitu, entah itu dari pola makan, aktivitas fisik maupun pola tidur yang memang telah kita sepakati tadi ya kak. Saya memahami bahwa mengubah kebiasaan itu membutuhkan waktu gitu, tidak secara instan langsung berubah gitu ya. Jadi kalau misalkan perubahan sekecil apapun jika kita lakukan secara bertahap dan konsisten itu akan menghasilkan sebuah perubahan gitu. Semoga usaha yang akan kakak lakukan itu dapat memberikan hasil yang baik sehingga masa otot kakak meningkat, tubuh kakak juga menjadi lebih sehat dan bertenaga, serta kakak menjadi tidak mudah atau tidak gampang ngantuk seperti itu ya. Kita akan bertemu kembali dalam part minggu untuk mengevaluasi perkembangan kakak. Jika selama rencana ini ada kendala atau pertanyaan yang ingin kakak tanyakan, jangan ragu untuk menyampaikannya dan entah itu melalui WhatsApp saya ataupun pada saat sesi konseling selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam mencapai target yang telah kita tetapkan tadi. Terima kasih kakak. Terima kasih.